Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan melakukan simulasi surat keluar dan tanda tangan elektronik melalui aplikasi e-Office menggunakan skenario ketiga, yaitu upload file surat pada aplikasi e-Office lalu ditanda tangan elektronik. Dengan kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembuatan draft surat tidak dibuat pada aplikasi e-Office, artinya upload file draft surat dalam bentuk PDF. Yang kedua, tanggal dan nomor surat secara fleksibel, artinya mengikuti tanggal yang dipilih oleh drafter di aplikasi. Adapun proses pembuatan suratnya, yang pertama dari pembuat surat atau drafter melakukan pemilihan metode dan lain-lain sampai melakukan upload file dalam format PDF yang tadi sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian ada proses approver dari approver surat. Lalu ada pembubuhan tanggal dan nomor surat oleh drafter surat. Lalu ada proses penandatangan oleh penandatangan surat yang sudah dipilih oleh drafter. Lalu nanti akan masuk pada tujuan surat atau penerima surat. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu apabila mau menggunakan aplikasi e-Office skenario ketiga ini, yaitu persiapkan draft surat yang akan diupload pada aplikasi e-Office. Dalam artian draft itu surat yang belum memiliki nomor dan tanggal. Lalu disimpan dalam format PDF. Di sini saya memiliki salah satu contoh surat dengan perihal tersebut. Kemudian di save as aja menggunakan format PDF, lalu simpan. Karena pada aplikasi e-Office ini hanya bisa melakukan upload file dalam bentuk PDF. Kemudian di sini ada contoh soal. Contohnya bagian Biro Perencanaan dan Data dari subbagian Sistem Informasi akan membuat surat. Berarti drafternya itu atau pembuat suratnya itu Pak Anugrah atau stafnya Pak Anugrah, lalu nanti tentukan approver-nya siapa, dan tentukan juga penandatangannya siapa. Di sini approver sama penandatangan itu bisa orang yang sama, artinya approver sama penandatangan nama pegawainya sama. Kemudian nanti klasifikasi suratnya sesuaikan dengan surat, misalkan jenis undangannya undangan, karena di sini saya akan membuatnya undangan. Lalu sifat suratnya misalkan biasa, kemudian tujuan suratnya disesuaikan dengan yang ada di sini, daftar terlampir. Lalu tanggal suratnya misalkan hari ini. Kemudian Bapak Ibu masuk ke browser dengan mengetik eoffice.kemenppa.go.id, lalu nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Nanti masukkan username dan password, pastikan Bapak Ibu telah memiliki dan mengetahui username dan passwordnya masing-masing. Dikarenakan saat ini saya akan melakukan simulasi, maka saya membuka e-Office-nya itu dari latihan eoffice.kemenppa.go.id. Lalu masukkan username dan password-nya. Mohon maaf, di sini tadi saya sudah login sebelumnya. Nah, tampilannya masih sama seperti yang tadi, yang e-Office. Namun bedanya ini versi latihan. Nah, di sini masukkan username dan password-nya. Di sini masukkan password. Lalu masukin captcha-nya. Lalu login.
Nah, Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan dashboard seperti ini apabila telah berhasil melakukan login. Apabila tidak berhasil melakukan login, mungkin bisa menghubungi bagian comment center untuk melakukan reset password. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke menu surat keluar, lalu klik entry draft. Nah, di sini ada pemilihan metode pembuatan surat. Dikarenakan kita akan simulasi skenario ketiga, maka metode pembuatan suratnya itu adalah upload. Upload surat dengan metode tanda tangannya menggunakan e-signature. Lalu pilih approver, karena di sini approvernya itu adalah Pak Fakih, maka kita memilih di sini Pak Fakih Usman. Kemudian penanda tangannya Pak Pribudiarta, klasifikasinya sebentar, ini RKT, lalu jenis suratnya surat undangan, karena di sini surat undangan, lalu sifat suratnya biasa. Nah, halnya adalah undangan FGD, kita copy paste aja. Kemudian lampirannya ada satu berkas. Tujuannya kita di sini bisa memilih tujuan dengan beberapa tujuan, di antaranya yaitu staf ahli bidang pembangunan keluarga, hubungan antar lembaga, kemudian bidang penanggulangan kemiskinan, lalu ada SESDPHP, ini SESDPHP, kemudian ASD perlindungan TPPO, ini TPPO, lalu SESDPA, kemudian perlindungan anak, kekerasan dan eksploitasi, lalu kepala bagian pengaduan masyarakat ada di SESDEP ya, Biro Hukum Pengaduan Masyarakat. Nah, lalu ada ini berarti tujuan internal ya. Nah, ini disimpan dulu untuk tujuan internalnya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah tujuan eksternal. Kita diklik di sini aja, kemudian copy namanya, lalu paste di sini. Add. Apabila masih ada, nah ini tambahkan juga di sini, kemudian tambahkan yang berikutnya. Jika masih ada, nanti bisa ditambahkan add untuk tujuannya, supaya diketahui tujuannya itu untuk siapa saja. Nah, lalu lakukan upload surat di sini. Karena tadi sudah dilakukan save as dalam bentuk PDF, maka pilih yang sudah formatnya PDF. Open, lalu simpan, kemudian OK. Apabila ini draft ini belum final, maka Bapak Ibu bisa melakukan simpan terlebih dahulu. Tapi apabila Bapak Ibu sudah yakin dengan apa yang sudah di-draft di sini atau kemungkinan tidak akan ada lagi revisi, maka bisa langsung dikirim. Artinya nanti akan kekirim ke approver surat, yaitu ke Pak Fakih. Di sini bisa dicoba tombol simpan. Nah,
Di sini apabila Bapak Ibu masih memilih untuk simpan, maka di sini masih bisa dilakukan edit. Diklik tulisan draft-nya, nanti Bapak Ibu bisa melakukan edit di sini. Apabila sudah sesuai, maka nanti tinggal diklik kirim, kemudian akan masuk ke Pak Fakih sebagai approver. Kita di sini login sebagai Pak Fakih. Nah, masukkan username sama password yang approver tadi. Bapak Ibu, ini bisa dilakukan oleh approvernya sendiri. Kemudian login. Nah, akan diarahkan pada menu seperti tadi ya, ke tampilannya dashboard. Nanti ada di bagian sudut kanan, di notifikasi seperti gambar amplop. Nah, di sini ada draft, undangan FGD dana alokasi khusus, layanan perlindungan perempuan dan anak, nanti bisa langsung diklik. Nah, apabila Pak Fakih sebagai approver belum melakukan tindakan apapun, Pak Jojo mohon maaf, Pak Anugrah sebagai drafter itu masih bisa melakukan cancel atau batal draft. Artinya ini suratnya akan hilang. Kita coba di sini batal draft, lalu ya. Nah, nanti akan masuk ke menu surat batal. Di sini ada surat batal dengan nomor agenda 137, mohon maaf 136 telah dibatalkan. Supaya dapat dimonitoring, ada surat yang telah dibatalkan oleh drafter. Tapi apabila surat ini sudah ditindaklanjuti oleh Pak Fakih, maka surat tersebut tidak bisa dibatalkan kembali. Kita coba kembali, entry draft, upload surat menggunakan e-signature, kemudian ini Pak Fakih sebagai approver, lalu penata tangannya Pak Pribudiarta, klasifikasinya KT, kemudian ininya surat undangan, sifat suratnya biasa, halnya, nah perihalnya kita copy saja, masukkan ke sini. Lalu lampirannya ada satu berkas, tujuannya, kita lihat lagi tujuannya, ke staf ahli, tes DPHP, tes DPA, kemudian TPPO, eksploitasi, lalu bagian pengaduan masyarakat, ada di Sesmen, Biro Kava, langsung ke pengaduan masyarakat, kemudian Ibu Margaret Sanita. Kita tambahkan di eksternal. Ini karena tujuan internal, maka klik OK. Lalu pilih tujuan eksternal. Inputkan namanya, lalu add. Tambahkan yang dua ini. Kemudian add lagi ke sini. Lalu tambahkan lagi untuk Ibu Desi. Udah. Nah, kemudian upload file suratnya seperti yang sebelumnya. Lalu simpan, klik OK, lalu kirim. Kita beralih lagi ke
akunnya Pak Fakih, nanti Pak Fakih menerima kembali surat yang tadi, undangan FGD. Nah, di sini kita lihat untuk yang nomor agenda 136 yang sebelumnya dan berganti sekarang menjadi 137 karena yang 136 itu sudah dibatalkan. Nah, ini masuknya sebagai nomor agenda yang baru, kemudian Pak Fakih akan melakukan approve suratnya. Di sini ada kelihatan tujuan suratnya, kepada siapa aja, lalu file suratnya yang mana. Di sini bisa kelihatan yang belum dibubuhkan nomor sama tanggal. Lalu Pak Fakih melakukan approve. Jika sudah sesuai, jika belum, maka lakukan send back. Ini approve, ya. Mohon ditunggu sebentar. Nah, sudah sukses, maka statusnya approve. Kemudian akan kembali lagi ke bagian drafter, artinya surat tersebut sudah di-approve dan siap untuk dibubuhkan nomor dan tanggal. Di sini ada beberapa tombol, yaitu tujuan surat, file surat, siklus, kemudian ada edit nomor surat. Nah, Bapak Ibu sebagai drafter, kalau misalkan sudah di-approve oleh approver, nanti memilih klik edit nomor surat. Di sini Bapak Ibu telah diberi nomor surat dengan nomor B1127 Sesmen garing Roren dan Data garing PR0202 2000 garing 12 garing 2020. Artinya ini ditandatangan oleh Pak Sesmen yang membuat surat dari bagian Biro Ren dan Data, kemudian ini klasifikasi arsipnya, kemudian ini bulannya, dan ini tahun. Apabila Bapak Ibu mengganti tanggal dengan tanggal yang mundur, karena pada skenario ini bisa dilakukan, bisa ada pemilihan tanggal mundur. Misalkan tanggal 10, maka di sini nomornya itu berbeda dari yang tadi, yaitu B1125A. Contohnya sekarang menggunakan tanggal hari ini saja, lalu suratnya dihapus karena ini surat yang tidak memiliki nomor. Kemudian masukkan nomor suratnya ke sini. Nah, apabila sudah dimasukkan, nanti save as lagi menjadi PDF. Mohon maaf, ini contoh 2, misalkan masukkan formatnya dengan PDF, lalu simpan. Nah, di sini kan sudah ada nomornya. Lalu upload dengan menggunakan file yang baru. Lalu open, kemudian simpan, lalu oke, kemudian simpan kembali. Nah, di sini statusnya sudah diberikan nomor dan masuk ke penanda tangan, yaitu Pak Pribudiarta. Kita contohkan login menggunakan akun Pak Pribudiarta sebagai penanda tangan, lalu masukkan passwordnya, kemudian masukkan captcha, lalu klik tombol login. Nah, akan diarahkan ke tampilan seperti ini.
Lalu nanti ada notifikasi di sini untuk nomor surat B1127. Nah, di sini ada beberapa tombol juga, tujuan suratnya kepada siapa saja, kemudian file suratnya yang sudah diberi nomor yang tadi, dan diberi tanggal, lalu siklus surat di sini bisa kelihatan, lalu nanti ada tombol tanda tangan untuk dilakukan tanda tangan. Nah, di sini silahkan masukkan pasprasnya Bapak Ibu untuk pejabat eselon 1 sama 2 yang sudah memiliki paspras sebelumnya, yang sudah didaftarkan, lalu klik ya. Nah, mohon ditunggu sebentar karena ini masih ada loading. Nah, apabila sudah selesai, maka akan ada muncul pop-up atau dialog layar sukses, dan nanti suratnya itu apabila dipenandatangan akan masuk pada menu surat keluar selesai. Nah, di sini bisa diklik nomor suratnya, lalu di sini ada tombol tujuan surat dan tombol file surat. Di sini file suratnya sudah berhasil ditanda tangan. Nanti akan ada QR code di sini. Dan surat ini sudah terkirim ke tujuan surat, ke Ibu Rini, Bu Ratna, dan lain-lain. Apabila pada daftar surat tersebut apabila sudah selesai akan masuk ke daftar surat keluar, karena Pak Anugrah ini sebagai drafter atau pengirim suratnya. Maka akan ada di sini di menu daftar surat keluar. Bisa dilihat tujuannya, lalu di sini surat yang sudah ditandatangan oleh Pak Sesmen. Kita melihat salah satu contoh saja dari tujuan internal ini, ada Bu Rini. Kita login sebagai Ibu Rini untuk memastikan apakah surat tersebut sudah masuk atau belum ke akun beliau. Nanti masukkan username dan passwordnya seperti biasa, lalu login. Nah, nanti di akunnya Bu Rini akan masuk sebagai surat masuk. Di sini ada notifikasinya. Nah, diklik dari subbagian sistem informasi. Lalu ini detail surat yang bisa dieksekusi oleh Bu Rini langsung, artinya diproses, atau Bu Rini bisa melakukan disposisi, bisa melakukan abaikan, atau diarahkan ke Pak Sesmen, atau klik perlu arahan Sesmen. Seperti itu. Ini langkah-langkahnya sama seperti Bapak Ibu melakukan tindakan pada surat masuk atau disposisi yang sekarang sedang berjalan di e-office. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.